bertengkar demi memperebutkan harta warisan milik ayahnya. Ketiga putra dan putri Ibu Wati ini rela saling menyakiti diri satu sama lain. Sudahlah Bu, Guntu, apa kau terus meratapi orang yang sudah tidak ada? Cepat, berikan saja uang asuransinya. Aku yakin, selama hidup ayah juga pasti mempunyai tabungan uang yang banyak. Jangan serahkan, cepat berikan. Jangan sampai kami merebut dan menyakiti dirimu, ayo berilah kami uangnya. Berikan ini milikku. Tidak ini milikku. Lepaskan tanganmu, kau saja. Suamiku maafkan aku. Merasa sudah tak ada lagi yang memperdulikan dirinya. Hari itu, Wati berniat ingin mengakhiri hidupnya. Melihat ada sesuatu yang bergerak di pinggir sungai, Wati pun mendekat untuk memeriksa. Nyonya, tolong bantu aku. Mendengar kabar jika calon suaminya menghilang dalam sebuah kecelakaan, Dina pun tiba di perusahaan milik Andra. Ambil alih perusahaan yang Andra pimpin dan terus upayakan pencarian. Merasa ada yang sengaja mencelakakan Anda, Dina ambil tindakan tegas. Aku atas nama perwakilan dari keluarga besar, memastikan akan bertindak tegas. Sekretaris siapkan tim pencarian. Aku ingin Andra segera ditemukan secepatnya. Bila perlu minta bantuan para petinggi negara. Kecelakaan yang dialami oleh Andra menyebabkannya menjadi lumpuh. Bahkan dokter meyakinkan, jika kemungkinan untuk pulih sangatlah tipis. Kasihan sekali kau nak. Dokter, tolong bantu aku. Aku sangat yakin pasti ada cara untuk membuatnya sembuh. Mendengar kabar itu tak membuat Wati menyerah. Sejak bertemu dengan Andra, Wati seperti mendapat semangat untuk menjalani hidup kembali. Meski harus bekerja di usia yang tak lagi muda, Wati tetap bersemangat demi kesembuhan Andra. Kakak, mana setoranmu? Hanya ada ini saja. Mana setorannya, Bibi? Aku baru ada segini saja. Tolong terima dulu iya. Pokoknya bulan depan tidak boleh kurang. Halo Bibi Wati, apa kabarmu? Rocky kau rupanya. Mana setorannya Bibi, cepat berikan. Maaf Bibi, hanya ada ini Rocky. Untuk apa kau repot-repot merawat anak tak berguna itu? Karena hanya dia yang saat ini Bibi miliki. Sudah 6 tahun Bibi, bukankah tidak ada perubahan? Tapi semangatmu untuk kesembuhannya, patut aku beri acungan jempol. Baiklah, terima ini ada sedikit kebaikan hati dari kami, semoga ini bisa sedikit membantu dan meringankan Bibi. Aku permisi dulu. Tapi Rocky, tidak apa-apa, simpanlah. Sepertinya Rocky sangat mengerti keadaan Bibi Wati. Kalian semua dengarkan aku. Hari ini aku berikan uang ini kepada Bibi Wati. Siapa yang berani mengambilnya kembali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kalian semua. Baik Rocky, kami mengerti. Jangan khawatir. Bibi, aku permisi. Jangan khawatir Wati, kami mengerti bagaimana keadaanmu. Bagaimanapun juga kita ini adalah saudara. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebaikan kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian. Jangan khawatir, kami memiliki 3 kamar. Baiklah, kirimkan lokasinya. Aku akan minta orang-orangku ke sana untuk meninjau. Baiklah, aku tunggu kedatangan Anda tua. Sebentar lagi aku akan menjadi kaya. Bersiap-siaplah, sebentar lagi kita akan jadi orang yang di sejahtera itu. Bersiap-siaplah, sebentar lagi kita akan jadi orang yang ada di surga Anda. Tidak pernah mendapat perhatian sedikit pun dari anaknya. Kakak, kau sudah pula. Adikku, kalian ada di sini rupanya. Kami datang untuk mengunjungimu, karena kami baru dengar apa yang menimpa dirimu selama ini. Apa yang terjadi? Di mana anak-anakmu? Mereka sudah tak ada yang peduli. Bahkan di hari pemakaman ayahnya saja mereka saling bertengkar. Mereka tidak pernah memikirkan perasaanku. Dan selama 6 tahun terakhir ini, hanya dialah satu-satunya harapanku. Dia putraku. Mendengar cerita dari kakaknya, Yati pun ikut prihatin. Ambil ini. Kartu ini memiliki uang 20 juta. Kenapa kalian beri aku uang sebanyak ini? Jangan khawatir Bibi, anggap saja itu rezeki kakak. Ambillah. Kakak pasti lapar, ayo masuk biar aku yang masak. Terlihat betapa Wati sangat menyayangi Anda. Setiap hari dia harus merawat putra seperti seorang bayi. Terima kasih Yati sudah mau berkunjung. Aku pikir sudah tinggal di luar negeri.
Kau tidak ingat lagi dengan kampung halamanmu. Terima kasih sudah mau menamuk aku di sini. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang preman yang sengaja menghancurkan halaman rumah milik Wate. Ada apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan, nak? Tidak usah banyak bicara. Di mana kau simpan sertifikat rumah? Kami mau menjualnya sekarang. Cepatlah, jangan buang-buang waktu, kami semua sibuk. Keluarkan barang-barangmu dan anak tak berguna ini. Aku tidak punya waktu untuk menunggu kalian habiskan hidangan itu. Cepat keluar. Nadia, kau keterlaluan. Ini adalah rumah ibumu. Tega sekali kalian mengusirnya. Diam kau Bidi, Yati jangan ikut campur. Ini adalah urusan keluarga kami. Kau jangan ikut campur. Minta para preman untuk mengeluarkan keluarganya secara paksa. Cepat keluar sekarang. Hei, apa yang kalian lakukan jangan kasar. Makanya cepat berikan suratnya. Kau pikir kami tidak seberani ini padamu? Kau pikir kami tidak bisa nekat dan lakukan hal yang lebih kasar lagi? Pegang dia biar aku yang geledah. Tak temukan sertifikat itu di pakaian ibunya, putra pertama Wati pun akhirnya bertindak kasar. Memukuli Andra bahkan sampai mengancam keselamatannya. Masih tidak mau memberikan suratnya padaku. Aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Ibu mohon jangan lakukan itu. Kalian sudah dapatkan semua yang kalian inginkan. Sekarang apalagi yang kalian inginkan dari ibu? Belum cukup kalian siksa ibu. Tutup mulutmu wanita tua tak berguna. Tanpa pikir panjang Putrawati pun memukuli Andra hingga terjatuh dari kursi roda miliknya. Tak tega melihat Andra hingga terjatuh, Wati pun berteriak histeris menghampiri Andra. Ibu mohon sadarlah, jangan tinggalkan ibu nak. Makanya serahkan sertifikat itu sekarang. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali di sini? Apa yang kalian lakukan? Kenapa belum juga tinggalkan tempat ini? Maaf tuan, aku sedang mengurusnya. Apa saja yang kau lakukan? Kenapa mengurus hal sepele ini saja lama sekali? Maaf tuan muda, kami juga baru mau mengurusnya. Ini semua karena orang tua tak tahu diri ini. Bukankah kalian yang memintaku datang hari ini? Tapi kenapa malah jadi begini? Apa kalian mau mempermainkanku? Bagaimana jika aku tuntut kalian semua di sini? Maaf tuan, aku benar-benar minta maaf. Putraku, bangunlah nak. Jangan tinggalkan ibu. Dasar wanita tua sialan. Cepat hancurkan barang-barang di rumah ini. Keluarkan semuanya, aku yang bertanggung jawab. Cepat. Mendengar rintihan ibu yang ketakutan, tiba-tiba saja Anda mulai sadar dan mengingat kembali semua kejadian yang dia alami. Benar saja, tiba-tiba Andra sadar dan pulih seperti sedia kala. Tak terima melihat ibu angkat diperlakukan sekejap itu, Hendra pun melawan semua preman yang ada di sana. Sontak semua orang yang melihat terkejut, termasuk Ibu Wati sendiri. Melihat Andra benar-benar sehat, ibu seperti diberikan keajaiban oleh Tuhan. Putraku, apa benar itu kau nak? Benar bu, ini aku putramu Andra. Aku sudah ingat semuanya. Andra, terima kasih Nam, terima kasih sudah menerima ibu. Alasan apa yang membuat Anda tak bisa menerima Wati yang begitu menyayanginya? Justru Anda sangat bersyukur bertemu Ibu Wati. Apa yang kalian lihat? Cepat hancurkan semuanya. Cepat serahkan bu. Aku ingin uang itu sekarang. Walaupun anak bodoh itu sadar, memangnya apa hak dia untuk menghalangi kita? Pokoknya rumah ini harus dijual. Tempat ini nantinya akan dijadikan villa besar dan megah, dan warga pula yang akan menikmati keuntungannya. Kalian tidak punya hak menjualnya. Bagaimanapun juga rumah ini adalah milik ibu kalian. Apa kalian mau dianggap anak durhaka? Aku tidak peduli. Biarkan saja nak, ibu sudah tidak peduli. Dan kamu, begini caramu menjadi seorang pemimpin. Apa dengan cara menindas rakyat kecil kau pantas dianggap sebagai orang hebat? Haruskan kau melihat orang lain menderita? Aku Andra Kusumo akan memperjuangkan hak ibuku. Asal kau tahu, villa yang akan kubangun nanti akan menjadi villa terbesar di Asia. Jadi warga di sekitar lingkungan villa akan mendapat dampak yang baik dari villa ini. Jadi hari ini juga akan kupaskan rumah ini dirubuhkan, dan kau tidak bisa menghalangiku. Sepertinya kau lupa bahwa setiap orang memiliki aturan untuk hidup, termasuk untuk memimpin sebuah perusahaan bagi semua orang. Bisa pinjamkan aku ponselmu? Sepertinya Andra akan menghubungi orang perusahaannya. Melihat nomor baru yang menghubungi Dina, membuat Dina penasaran. Halo Dina, ini aku Andra. Aku mau minta pertolonganmu. Mendengar suara Andra membuat Dina seperti mendapat harapannya kembali. Bertahun-tahun mencari keberadaannya, akhirnya Andra kembali menghubunginya. Andra, akhirnya kau kembali.
Tunggu aku Agna segera ke sana. Kau pikir dengan menghubungi seseorang yang kau anggap hebat itu bisa mengalahkanku? Dasar sampah tak berguna. Tuan muda sepertinya dia terlalu banyak tidur jadi bicaranya sedikit agak ngaut. Sudahlah nak, jangan diteruskan. Apalagi yang kau inginkan dari kami. Hari ini aku bersumpah. Bahkan jika kalian menangis aku takkan maafkan kalian semua. Andra mengancam dan memohon pada Ibu Wati. Baguslah nak. Apa yang kamu lakukan, Ibu? Andra lagi-lagi berlutut dan ucapkan rasa terima kasihnya pada Ibu Wati yang sudah berjuang demi kesehatannya kembali. Mengingat semua jasa dan perjuangan yang sudah dia lakukan untuk pengobatan Andra. Bahkan rela menjadi pejuang rongsokan. Beruntungnya aku bertemu denganmu, Bu. Tapi mulai hari ini, aku berjanji tidak akan pernah melihat air mata kesedihan itu menetes dari pipimu. Tidak perlu berlutut nah. Ibu tahu kau adalah anak yang sangat baik. Sungguh pertunjukan dan drama yang sangat menguras energi dan air mata. Aku bahkan sampai tidak bisa menangis. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kalian hancurkan rumah ini. Baiklah jika kau tetap bersikeras, aku tidak akan maafkan dan ampuni kalian semua. Ayo kalian semua hancurkan rumah ini. Hari ini juga akan kuhabisi kau. Siapa yang sudah berani mengganggu bos kami? Kaum muda apa kabar? Kami datang untuk menjemputmu. Maaf jika kami terlambat. Di mana Nona Dina? Sedang dalam perjalanan bersama rombongan yang lain. Beraninya kau menghentikanku. Dasar kalian sampah tak berguna. Tutup mulutmu bajingan. Beraninya kau menghina bosku. Asal kalian tahu, siapapun di sini yang berani menindas, apalagi sampai menghina bosku, kalian terima resikonya masing-masing. Tunggu dulu. Memangnya kau pikir siapa kalian? Apa kalian tahu siapa bosku ini? Jangan main-main dengannya. Jika dia sudah marah kalian tidak akan bisa lepas dari incarannya. Beraninya wanita kecil sepertimu mengancamku dengan omong kosong. Jadi ini yang kau maksud Dek NGINM? Sudah aku katakan, jangan berani menghina bosku. Biarkan saja. Nanti juga mereka sendiri yang menyesal atas apa yang sudah mereka perbuat padaku. Baiklah ketua. Katakan padaku apa begini cara perusahaan memanfaatkan kekuasaannya. Maaf ketua, yang aku tahu perusahaan cabang sedang dalam pengawasan. Maaf tuan. Kalau tidak salah Anda adalah manajer grup Sutoma bagian cabang bukan. Beraninya kamu melakukan hal ini. Ayahku yang memiliki kekuasaan di sini. Aku akan tinggalkan tempat ini jika kalian mau ganti rugi. Jika tidak kau tidak akan aku lepaskan dari ancamanku. Aku minta hentikan. Di sini justru ketua Andra lah yang berkuasa. Jadi aku minta silahkan angkat kaki kalian sekarang juga. Asal kalian tahu satu-satunya pemimpin tertinggi grup Sutomo tak lain adalah Tuan Andra. Kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu? Sudah 6 tahun yang lalu dia dinyatakan meninggal. Jangan bicara sembarangan. Kau jangan main-main dengan bos kami. Asal kau tahu ayahku adalah pemilik kuasa di grup cabang Sutomo, jadi kau jangan main-main dengannya. Kecuali jika kalian semua ingin bernasib sama seperti Andra Sutomo. Aku akan menghabisi kau dan berikutnya kau. Aku mohon tolong lepaskan saja mereka. Lepaskan putraku. Ini akibatnya Bu jika kau tetap bersikeras. Putra angkat kesayanganmu ini akan hilang dari muka bumi ini. Aku mohon Tuan jangan lakukan itu. Memohon dan berlutut di hadapan manajer, ibu angkat Andra ditendak olehnya hingga tersungkur. Ini adalah risiko karena kau sudah membuat pakaianku menjadi kotor. Ibu kau baik-baik saja. Kalian semua bukanlah manusia. Kalian sudah sangat keterlaluan. Aku tidak akan pernah bisa memberi kalian maaf dan ampunan. Sudahlah cukup omong kosong. Siapa yang berani robohkan rumah ini? Akan aku beri uang cuma-cuma sebesar 50 juta. Hentikan. Tak lama kemudian datanglah direktur cabang yang mendengar berita kekacauan di lokasi. Ternyata beliau adalah orang yang sangat disegani oleh manajer. Putraku, ada apa ini? Nak, pergilah, jangan kau libatkan dirimu dalam urusan ini. Ibu tidak ingin melihatmu menderita dan disakiti oleh mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Bu. Akan kupastikan mereka tidak akan pernah menyakiti dirimu. Jangan khawatir, Bu. Percaya padaku. Ada apa ini? Mengapa harus ada keributan di sini? Mengapa masih belum juga selesai? Ingat kita tidak punya waktu. Ini semua karena bajingan tak tahu diri itu tua. Dialah yang membuat semuanya jadi terhambat. Ya Pak, ini semua benar. Kau tahu kan apa yang harus dilakukan manajer? Selama 6 tahun ini, akulah pemegang kendali dan kuasa bagian timur grup Sutomo. Jadi apalagi yang harus kau takutkan? Kalian semua dengar, cepat hancurkan rumah ini dan singkirkan bajingan itu dari sini. Direktur, apa yang kau lakukan?
Jangan pernah berani kalian membantah perintah ketua, atau kalian tahu akibatnya. Sudah kukatakan ini adalah daerah kekuasaanku. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, aku tidak akan memberi ancamanmu. Kau tahu panglima tertinggi di negara ini saja mendukungku. Yang tak lain adalah kakak iparku sendiri. Beliau adalah iparku. Jadi itu dekenganmu. Ternyata Dina sudah menghubungi semua panglima termasuk para menteri. Selamat datang panglima, terima kasih yang sudah datang kemari. Aku hanya ingin tegakkan kebenaran dan menghapus fitnahan yang sudah dituduhkan kepadaku. Ayo semuanya, mari berangkat ke arah bagian timur. Kau pikir bisa mengalahkannya? Bahkan jika dia pun datang ke sini, aku berani menghabisi nyawanya. Termasuk kalian semua yang ada di sini. Ulang tahun bintang 6 Nyonya Shan. Mendengar kabar jika Andra dirawat oleh Ibu Wata, Dina pun datang membawa beberapa hadiah untuknya. Melihat hadiah yang dibawa sangatlah berharga, semua anak Wati pun melotot. Apa itu? Sepertinya itu bukanlah barang sembarangan. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ibu, duduklah dulu. Jangan takut, ini semua orang-orangku. Perkenalkan, Bu, aku Dina, calon menantumu. Aku datang dan kirimkan hadiah ini untukmu. Andra, apa ini? Ibu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, nak. Ibu, ini milikmu, kau pantas mendapatkannya. Kakak putramu ini adalah orang hebat. Ternyata putramu adalah seorang bangsawan dan memiliki kekuasaan di negeri ini. Bertemu kembali dengan orang yang paling dia sayangi, membuat Dina seperti mendapat kehidupan yang selama ini sudah hilang dari dirinya. Berpikir, jika dia sudah tak bisa memeluk Andra kembali. Andern, aku sudah berusaha mencarimu selama 6 tahun. Aku sangat takut tidak bisa melihat dan bertemu denganmu kembali. Bu, izinkan aku berlutut dan ucapkan rasa terima kasihku padamu. Jika Andra memanggilmu Ibu, itu artinya kau adalah ibuku juga, jadi tolong terima aku sebagai menantumu. Memohon dan berlutut bersama Dina, Andra lagi-lagi ucapkan rasa syukurnya bertemu dengan Ibu Wati. Terima kasih sudah merawatku sampai detik ini. Tanpamu aku tidak akan ada di sini. Tidak, nak, jangan lakukan ini, bangunlah. Kalian adalah anak-anak yang baik. Justru ibulah yang bersyukur telah diberikan putra dan putri sebaik dan sehebat kalian berdua. Bagaimana drama kalian semua? Apa sudah selesai? Mau tunggu sampai berapa lama lagi kami menunggu? Sekarang aku beri kesempatan untuk kalian pergi secara baik-baik. Tutup mulutmu, direktur tak tahu diri. Hari ini juga akan kubuat hidupmu hancur lebur. Datang dengan beberapa pasukannya, Panglima tiba di lokasi yang sudah diberikan oleh Sekretaris Dina. Kakak, bukankah itu Panglima tertinggi? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Katakan padaku, apa ini adalah salah satu rencanamu untuk mengancam mereka semua? Tidak, direktur, aku tidak tahu. Panglima, terima kasih sudah bersedia datang kemari. Tangkap mereka semua. Mereka semua penjahat. Tutup mulutmu. Beri hormat pada Andra, semua terlihat terkejut. Selamat datang kembali ketua, salam hormat kami kepada Anda. Aku sangat senang mendengar kabar jika Anda masih hidup. Hampir 6 tahun, kami mencarimu ke pelosok negeri namun semua sia-sia. Putraku, apa yang dia katakan? Aku perintahkan, hancurkan semua orang yang sudah membuat ulah dan masalah di sini. Ampun Panglima, jangan lakukan. Aku ingin lihat siapa yang masih berani menantang ketua kami di sini. Di mana saja kau? Kenapa belum juga sampai? Maaf Panglima, aku dalam perjalanan. Berhenti bicara, cepat datang ke sini sekarang juga. Baik ketua, aku ke sana sekarang juga. Tak lama kemudian Bupati pun sampai di lokasi. Bapak Bupati yang terhormat, mereka semua sudah buat masalah di tempat kita, jadi tolong usir mereka. Orang itu dialah dalangnya. Merasa sudah terpojok, tak punya pilihan lain selain menyalahkan direktur. Jika mereka menyinggung Anda, ini sama sekali tak ada hubungannya denganku. Jenderal, aku mohon. Ini semua tidak ada kaitannya denganku, jadi tolong jangan libatkan aku dalam masalah ini. Dasar bajingan mau aman sendiri. Sekarang kau masih bisa berani membela diri. Setelah semua bukti yang ada, sekarang aku ingat. Dialah yang sudah membuatku mengalami kecelakaan waktu itu. Kalian semua pasti sudah bekerja sama ingin menguasai grup Sutomo. Ampun ketua, aku mohon jangan hukum aku. Aku hanya melakukan perintah dan dibayar oleh mereka. Aku mohon tolong lepaskan aku, jangan tangkap aku. Tuan muda, aku juga minta maaf. Aku salah. Maaf sudah berpura-pura tak mengenali Anda. Aku bodoh. Aku salah. Aku pantas diberi hukuman.
Ketua maaf. Tuan Muda maafkan aku mengaku salah. Tuan Muda tolong beri aku kesempatan. Aku bersedia turun jabatan. Baiklah. Sepertinya aku sudah berulang kali memberi kalian peringatan untuk berhenti. Kenapa tidak dengar? Ketua, aku mohon, jangan tangkap aku. Aku tidak ingin dipenjara. Pergi kau dasar bajingan. Aku mohon, aku sudah akui jika aku salah. Tolong selamatkan aku, Pak Bupati. Semua ini adalah kesalahan kalian. Dan aku tak bisa membantu kalian. Bahkan menyelamatkan diriku saja aku tidak mampu. Tak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang jahat ini akhirnya ditangkap dan dihukum. Ibu, terima kasih. Akhirnya semua ini bisa berakhir. Dan sekarang giliranku untuk membalas jasamu. Mulai hari ini ikutlah aku dan menantumu ini. Kami akan memberikan cinta dan kebahagiaan ini untukmu. Kakak, aku benar-benar bersyukur memiliki saudara sepupu sepertimu. Akhirnya Dinan dan Andra hidup bahagia selamanya.